so free and high and night at night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan makalah pembelajaran berbasis proyek dengan tema Ngampran Sehat dengan Hand Sanitizer. Judul dari makalah saya adalah Kekuatan Kualitas Hand Sanitizer Alami Daun Sirih Merah Ekstra Jahe Berdasarkan Kualitatif Daya Jual. Bab 1 pendahuluan terbagi menjadi 3 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Di latar belakang, virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena virus corona disebut sebagai COVID-19. Bila seseorang terkena infeksi virus tersebut, akan mengalami gejala flu, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Jika tidak tepat ditangani, akan mengalami kematian, menurut sumber Dr. Mary Dam Christipen 2021 Jurnal Aldo Doctor. Karena belum adanya vaksin yang mampu menangkap virus tersebut, maka negara memutuskan untuk membuat pencegahan dengan cara 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Rumusan masalah dibagi menjadi 2, yaitu apakah hand sanitizer alami mampu bertahan lama, berapakah rincian biaya untuk pembuatan hand sanitizer alami. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Di tujuan, untuk mengetahui jangka waktu efisien penggunaan hand sanitizer alami, untuk mengetahui biaya produksi pembuatan hand sanitizer alami. Di manfaat, ada 2, untuk umum serta untuk peneliti. Di umum, hand sanitizer alami dapat digunakan untuk kepentingan darurat, seperti misalnya digunakan oleh dokter saat hendak melakukan operasi. Lalu, manfaat untuk peneliti, hand sanitizer alami yang kita buat bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan cara diperjualbelikan melalui media online atau offline. Bab 2 kajian teori. Di teori, Bab 2, kajian teori dibagi menjadi 3, teori, klasifikasi tumbuhan, metode harga jual. Di sini saya akan membahas mengenai teori. Teori, karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Sumber buku Paket Bahasa Indonesia 2016. Hand sanitizer alami pertama digunakan di Bakersfield, California oleh Lou Hernandez, mahasiswa jurusan keperawatan. Bahan yang digunakan adalah alkohol dan gel sebagai bahan utama campuran tersebut. Digunakan oleh dokter sebelum merawat pasien ketika mereka lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Sumber Goodreads 2020. Pandemi awal mula mewabah di Wuhan. Ganasnya pandemi di Indonesia mewabah dan mulai terdeteksi pada 2 Maret 2020. Sumber Rijal 2020. Pada hand sanitizer, normalnya hand sanitizer memiliki pH 5-7, Deda 2021. Itu baik untuk kulit. Bila pH kurang dari 5-7, maka hand sanitizer tidak layak untuk digunakan karena akan membuat kulit menjadi iritasi dan masalah kulit lainnya. Dalam pembuatan hand sanitizer, perlu diukur juga tingkat keasaman basanya. Jika terlalu asam, itu juga tidak baik. Jika sudah mengukur pH serta keasaman basanya, lanjut mengukur suhu pada hand sanitizer. Suhu normalnya berkisaran 50-60 derajat Celcius. Sumber buku Paket Fisika, Modul 3, halaman 3. Klasifikasi daun sirih merah terdapat pada tabel yang di sebelah saya. Tumbuhan sirih merah Piper crocatum merupakan tumbuhan yang tumbuh dengan cara menjalar seperti halnya sirih hijau. Manfaat pada sirih merah di masyarakat dilakukan secara turun-temurun, seperti untuk diabetes, kanker, hipertensi, dan hepatitis. Dalam bentuk terhebat, daun sirih merah digunakan untuk mengobati asam urat, kencing manis, mah, dan kelelahan. Manik 2007. Klasifikasi jahe terdapat juga di sebelah saya. Jahe yang saya gunakan dikira juga sebagai jahe gajah atau jahe badak. Ukurannya yang cukup besar dari jahe emprit atau jahe kecil. Lanjut pada metode harga jual. Pertama, yaitu investasi alat produksi. Investasi alat produksi. Jenis alatnya ada 8, pisau, panci, kompor, termometer, kertas lakmus, kertas pH, talenan plastik, gelas ukur 600 ml. Jumlah dari masing-masing alat adalah 1. Dan
kecuali jumlah dari kertas lakmus yaitu 2. Harga satuannya berkisaran 1.000 sampai 500. Harga total dari 8 alat tersebut adalah 294.000. Disesuaikan maksud saya, jika disesuaikan peralatan tersebut dapat digunakan 5 tahun, maka penghitungan biaya penyusutan alatnya adalah 5 tahun sama dengan 60 bulan. Biaya penyusutan harga 294.000 dibagi 60 sama dengan 4.900. Biaya tetapnya terdapat listrik dan air, gas, dan biaya penyusutan. Dari ketiga alat tersebut memiliki total 79.900. Biaya tetap perharinya 79.900 dibagi 30 sama dengan 2.664. Biaya tidak tetapnya yaitu adalah bahan daun sirih merah dan jahe. Daun sirih merah 6 lembar, jahe 1 ruas, harga satuannya 500 sampai 2.000. Harga total dari kedua bahan tersebut adalah 5.000. HK pokok produksi bila dirumuskan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi jumlah barang sama dengan 2.664 rupiah ditambah 5.000 rupiah dibagi 1. Jadi harga pokok produksi untuk satu buah hand sanitizer alami adalah 7.664 rupiah. Bab 3 pembahasan produk, proses, dan hasil produksi. Ada 4 poin: metodologi, hipotesis, proses, hasil produksi. Di metodologi, penelitian yang saya buat ada menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan. Untuk penelitian generalisasi sumber Ilham Khairul 2015 internet. Berlanjut pada metodologi yaitu ada harga jual. Dilihat dari segi matematikanya ada program linier, statistika, lalu dari segi manajemennya ada pemasaran ekonomi. Di pemasaran ekonomi memiliki empat unsur marketing mix, yaitu produk, harga, promosi, dan lokasi penjualan. Hipotesis: hand sanitizer alami yang terbuat dari bahan daun sirih merah juga jahe memiliki kandungan antiseptik yang dapat membunuh kuman. Hand sanitizer alami tersebut memiliki pH yang baik bagi kulit, juga suhu standar yang cukup bagus. Karena hand sanitizer tersebut terbuat dari bahan alami yang berarti tidak dapat bertahan lama, kurun waktu yang dapat ditentukan pada hand sanitizer tersebut kurang lebih 5 hari. Karena dalam waktu 5 hari, perubahan mulai terlihat dari warna, bau, dan tekstur. Itu artinya hand sanitizer tersebut sudah tidak layak untuk digunakan atau kadaluarsa. Prosesnya yaitu ada bahan dan alat. Bahan daun sirih 6 lembar, jahe 1 ruas, alatnya panci dan pisau. Cara mengolahnya: pertama, cuci daun sirih dan jahe sampai bersih, lalu panaskan air bersih sekitar 600 ml dan iris jahe dengan posisi miring agar sarinya keluar. Selanjutnya, bilas air sudah panas sekitar 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Masukkan daun sirih dengan irisan jahe ke dalam panci yang berisikan air panas. Tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, biarkan air sirih dan jahe tercampur rata. Setelah itu, matikan kompor dan diamkan air sirih dan jahe tadi hingga dingin. Terakhir, masukkan air sirih yang sudah tercampur jahe tadi ke dalam botol bersih dan hand sanitizer alami dari bahan daun sirih dan jahe sudah siap digunakan. Hasil produk. Pada hasil produk di sini kita bisa melihat bila hand sanitizer yang dibuat itu bisa dijual satu botolnya itu 8.500 rupiah. Lalu suhu normalnya 60 derajat Celcius dan hanya bertahan sekitaran 5 hari. Bab 4 penutupan, kesimpulan dan saran. Di kesimpulan ini, hand sanitizer alami tidak dapat bertahan lama. Harus menggunakan campuran tertentu bila ingin bertahan lama dalam kurun waktu yang lama. Hand sanitizer alami memang lebih aman dibandingkan hand sanitizer yang mengandung bahan kimia. Hand sanitizer alami juga mempunyai biaya produksi yang terjangkau karena bahannya yang mudah untuk didapatkan. Jadi, masyarakat memiliki perekonomian menengah ke bawah dapat membelinya atau bisa saja membuatnya sendiri di rumah. Di sini saran instansi pendidikan. Instansi pendidikan harus mendukung proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi ada di seluruh Indonesia, seperti misalnya proyek pembuatan hand sanitizer alami yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Ngamprah.
Lalu lembaga pendidikan, terima kasih kepada seluruh tim sekolah program PJBL yang telah melaksanakan program tersebut. Lalu untuk guru, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Ngapra yang telah melaksanakan kinerja sebagai pembimbing sehingga terlaksananya program tersebut meskipun masih banyak hambatan karena pandemi COVID-19 yang belum usai. Untuk siswa, terima kasih juga kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngapra yang saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan program PJBL ini walau kondisi masih sama terhambat oleh pandemi COVID-19. Di lampiran terdapat proses pembuatan logo, promosi, poster, kebersihan, mading, serta kronologi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The freedom hide at night.